Hadirin jamaah yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Lutfi bin Yahya. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa. Qutbul anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Ayyuhas sadatus sadatun al-a'izza al-fudala yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang wajib kita mencintainya adalah para ulama wa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana al ulama bagian daripada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahli bait Nabi bagian Safinatin Nuh dari baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda provinsi dan kabupaten, khususnya Bapak Wakapolda, Bapak Wali Kota Banjarbaru beserta staf-stafnya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu menjadi idola kami dan menjadi kebanggaan kami. Dan yang saya hormati para asatid wa asatidah, dan yang saya hormati bapak-bapak dari Kapolres, dari Ramil, dari Kapolsek, dan khususnya yang saya banggakan Sahibul Hajah, sekeluarga, lebih-lebih kepada mu'aris atau aris yang baru, ada doa yang dibacakan untuk menjadi pelajaran kita semua oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya doa barokah dalam umurnya, barokah dalam duniawiyahnya, barokah dalam putra putrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengambil tingkat contoh bisa menjadi tingkat nasional, bisa internasional. Karena pasti kalau kita lihat tingkat internasional, kemerdekaan setiap negara pasti akan dihormati oleh negara-negara seluruh dunia dengan ucapan-ucapan selamat hari ulang tahun keberapa,
umpamanya Indonesia ke-77 hari proklamasi kemerdekaan. Untuk tingkat nasional, selaku bangsa Indonesia pasti harus mengetahui latar belakang pendukung utama untuk merebut kembali hak anak bangsa ini, sehingga kita bisa mengibarkan kembali sangsaka merah putih. Ternyata apabila kita mau mengetahui apa yang sebenarnya dalam kandungan merah putih, bukan secarik kain berwarna dua, merah dan putih. Dari contoh yang kecil, misal, tapi kita tidak menyamakan, hanya sekadar contoh, obat-obatan itu dari daunan atau dari biji, atau dari akar-akar. Tapi si akar-akar maupun daun-daunan yang dijadikan herbal tidak tertulis bahwa saya daun kumis kucing untuk obat penyakit kencing. Tidak ada tulisannya. Tapi orang mengenal dan manfaat dijadikan ramuan obat-obatan. Belum tentu itu sejarahnya hanya herbal. Sedangkan merah putih sama, tidak ada tulisannya tulisan kandungan saya, tidak ada. Tapi 3 hal yang harus kita ketahui apa yang ada di dalam merah putih itu sendiri. Yang pertama, kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Dari mana kita langsung bisa mengenal merah putih itu lambang kenegaraan kita. Hingga tertanam kepada anak-anak regenerasi kita, penerus anak bangsa. Kita ambilkan contoh ini dulu yang kecil. Loh Beb, ini kan maulud kok. Dengarkan dulu baik-baik dulu. Ya, dengarkan baik-baik. Itu satu contoh lah. Seandainya pertanyaan ini, kira-kira diadakan hari proklamasi hanya diambil 17 saja. Nanti tunggu 17 yang akan datang. Kira-kira regenerasi kita mengenal merah putih atau tidak? Bisa kita pelajari paling yang ngerti hanya sekian persen untuk mengetahui dalam merah putih itu sendiri, memasarkannya. Di satu contoh, banyak lupa daripada tidak. Itu tidak cukup, ternyata ada kirab merah putih, mengingatkan kembali supaya kita tidak bosan. Jasa-jasa para ulama, jasa-jasa para habaib, jasa-jasa para aulia, jasa-jasa pemuka-pemuka kita yang ada di Banjar ini, dari Mulai Sultan Adam, Pangeran Syarif Antasari dan lain sebagainya. Bukan 1-2 di Banjar ini, ulama-ulama besar, luar biasa. Tertulis of tidak, saya tidak mengetahui. Belum kalau kita titi dari mulai Pak Kutai, mulai Kutai Lama, Kutai Tenggarong dan sebagainya, sampai si Janggut Merah atau nama Tunggang Parangan dan lain sebagainya, tokoh-tokoh. Berapa ribu aulia, berapa ribu ulama. Dan kalau kita bertanya kemana sejarah-sejarah beliau, jangan dikira beliau itu tidak andil tegaknya merah putih. Jangan dikira beliau itu hanya duduk bertasbih.
Jangan dikira beliau itu hanya berdakwah, tapi bagaimana beliau membangkitkan masyarakat, masyarakat kota per kota, dia bangkitkan kembali untuk merebut tanah air ini. Beliau jadi korban. Setiap tetes darahnya yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan ini, di Sumatera, di Indonesia, bagaikan tetesan darah yang menjadi mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Tapi kapan kita mengingat kepada para beliau-beliau? Karena beliau-beliau tidak terlepas daripada pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan menjadi bangsa yang keparmen obor? Mati obornya. Tidak tahu. Tidak tahu sejarahnya. Bagaimana sejarah bangsa ini? Tahu. Tanya lagi, tahu. Bagaimana pedihnya rasanya pada waktu itu penjajah di Indonesia. Mungkin saya pribadi sudah banyak melupakan. Akibat dari banyak melupakan, walaupun tidak semuanya, mudah dibenturkan. Ya. Bangsa lain sudah maju, membuat skat, nuklir, persenjataan yang luar biasa. Bahkan mereka jual pada negara-negara dan lain sebagainya. Satu, ekonomi. Beliau memegangnya dari mulai pound sterling, dolar, sampai euro dan lain sebagainya. Luar biasa. Tidak cukup dari itu, bagaimana perkembangan pertanian, perkembangan ilmu teknologi, perkembangan ilmu medis, ilmu kedokteran, beliau pegang. Perkembangan ilmu herbal, ilmu obat-obatan selain herbal, kimiawi. Pabrik ini memerlukan kapsul-kapsul yang luar biasa. Kita enak, masih ribut. Antar talqin dan tahlil selalu ribut terus. Baku hantam, nanti lain toblosan, sudah lain suara lagi. Kalau doanya sih benar, ukhuwatul ummah, ukhuwatul watoniyah, tetap saja bersengketa terus ribut, tidak ada habisnya. Kapan bangsa ini akan maju? Hah? Coba kita umat Islam ada berapa? Persatukan kita, bangun ekonomi dahulu. Dalam dunia pendidikan, di dunia lain yang mempunyai roda ekonomi, umat Islam semakin bangkit begini, bukan begini. Karena ekonominya maju. Kapan kita sampai martabat mencapai daerah ekonomi yang begitu? Kita tertinggal. Bahkan tidak cukup itu saja. Sampai buah-buahannya pun kita ketinggalan. Ketinggalan nama. Jambu lahiran Indonesia. Apa yang ada di Indonesia tetap aja namanya jambu Bangkok. Di sini buah-buahan kurang apa? Kates. Ya kan, pepaya. California. Ya apa kita ini bangsa melarat atau gimana? Jambu saja kok sampai dari Bangkok. Kates saja kok tidak. Kok dari Indonesia, kok dari California. Kepulauan kita itu kepulauan agraris, pertanian. Dan bukan itu saja, maritim. Kita itu kaya. Tapi aneh, jambunya Bangkok. Ayo kita rubah jambu Indonesia, durian Indonesia. Hargai apa yang tumbuh dalam ibu pertiwi ini, mestinya kan begitu. Kalau kita kait-mengkait, hebat. Apa di antaranya?
Fulan bisa bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan. Tapi kalau sudah mentok kepada Nabi Allah Adam, binnya siapa? Hatil jawab. Binnya bin siapa? Ya, bin Turab. Bin apa? Turab, tanah liat. Hingga muncul nama ibu pertiwi, ya karena Nabi Allah Adam diambil dari itu. Dengan dalam makna yang besar, bukan makna yang sempit, makna filosofi yang begitu luas. Loh ternyata konsumsi yang dihendaki manusia dari buah-buahan sampai sayuran, dari tanah semuanya, dari padi dan lain sebagainya, semua dari padi semuanya. Pantas kalau Nabi Allah Adam pada waktu itu mendapat gelar khalifah fil ardi, karena khalifah dalam tumbuh-tumbuhan, khalifah dalam risalah, khalifah dalam anak generasinya dan lain sebagainya. Sejauh mana kita memiliki yang demikian, khususnya tanah yang diberi oleh Allah Ta'ala menjadi tanah air bangsa kita ini yang mulia. Sadar, harus sadar. Umpamanya kita punya moni, patungan, dan ini hanya lamunan saya. Punya toko serba ada. Paling terbesar di mana? Di Banjarmasin atau di Martapura atau di mana? Luar biasa. Ini toko. Ini luar biasa. Bukan bertanya, maulud bid'ah, Beb. Kok maulud? Ini toko serba ekonomi dulu, bukan masalah bid'ah. Janda kita yang tidak makan banyak, yang tidak bekerja banyak, yatim-yatim kita berapa? Siapa yang tanggung jawab? Masjid mentereng boleh, tapi tetangga meninggal mau dikubur untuk kafannya belum ada tercukupi. Siapa yang tanggung jawab? Yatim-yatim kita. Masjidnya mentereng luar biasa, tapi yatim-yatim kita tidak ada yang mengurus. Sekolahnya bagaimana sampai putus sekolah? Siapa yang bertanggung jawab? Ini kekurangan-kekurangan kita. Itu baru kita memperingati inti daripada 17 Agustus. Sudah begitu belum luas lagi nih kalau kita kupas. Apalagi kalau kita melihat Warathatul Anbiya. Jangan dikira beliau wali 9 lepas dari para habaib. Al-Imam Ahmad rahmatillah bin Ibrahim Asmaraqadi bin Jamaluddin Husain, Malik Ibrahim bin Barokat bin Zain bin Jamaluddin Husain, Sunan Muria Umar bin Uthman bin Ali Al-Murtada bin Ibrahim Asmaraqadi bin Jamaluddin Husain, Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali bin Jamaluddin Husain. Belum lain-lainnya. Beliau sudah begitu hebatnya pada waktu hidupnya, bagaimana beliau menjadi seorang ekonom, intelektual, ilmuwan, dan lain sebagainya. Dibuktikan apa? Sampai di kuburnya pun masih bisa mempersatukan umat, masih membuat ilmu ekonomi kearifan lokal. Lihat kuburan Wali 9, ada yang sepindah. Cuma kita kalau ziarah Wali 9, barokah karomah, barokah karomah, barokah karomah. Yang di mata kita tidak kelihatan. Mestinya kita bertanya, loh, orang mati sudah sekian ratus tahun masih bisa membuat lapangan ekonomi, marketing. Masalah orang tak suka ziarah kubur dan tidak, masa bodoh itu bukan urusan kita. Sebodoh lah, monggo. Tapi bukti ini, realite ini tidak bisa kita pungkiri. Di Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Beliau sudah meninggal 454 tahun, masih bisa mempersatukan umat ini. Kita yang hidup bisa mampu tidak meniru kepada para beliau. Kalau tidak percaya, sekali-kali ke ziarah ke Jabon, malam Jumat Kliwon, Ajnas wa Iskal. Luar biasa. Belum lain-lainnya. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, luar batang.
Tidak mengenal siang dan malam, non-stop. Ekonominya non-stop. Berapa income yang masuk ke wilayah? Jadi beliau menjadi Safinatun Nuh. Ahlul Bait yang juga menjadi Safinatun Nuh. Satu sisi menyelamatkan umat. Satu sisi menyelamatkan negara. Dari mulai penjajahan Portugis sampai VOC. Satu sisi Safinatun Nuh mengintelektualkan umat. Bukan Safinatun Nuh cukup dicium tangan muhibbin. Tidak. Tapi Safin Nuh alal maknal kalimah. Orang yang bodoh bisa mengerti. Orang tidak tahu arkanus sholah, mengerti arkanus sholah. Yang tidak mengerti arkanul wudu, mengerti arkanul wudu. Yang mubtilatul wudu sampai nawakidul wudu. Beliau berjuang masuk desa. Luar biasa. Ha huwa Safinatun Nuh. Bagaimana bisa membangun ekonomi yang lemah menjadi maju luar biasa. Ha huwa Safinatun Nuh. Luar biasa para habaib kita. Tinggal kita meniru. Nah, kita bertanya kepada Maulud. Kita tidak cerita yang dimauludkan. Ini cucu pewarisnya saja sudah begitu hebatnya memberikan satu. Bagaimana yang dimauludkan baginda Nabi SAW yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya Muhammad Ahmad saja. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad dan lain sebagainya kebesaran baginda Nabi SAW. La taj'al du'a Rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil sesama kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberi contoh pertama. Yang menciptakan memanggil yang diciptakan dengan gelarnya. Kalau kita kembali ke sifat Allah Ta'ala, apakah dengan adanya orang yang beribadah luar biasa menambah sifat kekamaliannya Allah Ta'ala? La. Ada orang yang ma'asi luar biasa atau mengurangi sifatnya kekamalannya Allah Ta'ala? Abadan. Wal awalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha. Wa ma siwahu hawadithun mahlukun. Hawadith. Wujuduhum ba'dal fana'i wal adam. Diciptakan boleh, tidak boleh dan menguntungkan kok. Ambil saja sabilil hikmah. Wa dhahara kullu syai'in li hikmatih. Itu luar biasa. Jadi seandainya memanggil kepada Rasulullah Muhammad saja, ya bagi Allah Ta'ala tidak rugi ya, tidak untung. Tapi begitu hormatnya, yang menciptakan menghormati atas ciptaannya. Man huwa? Huwallahul wahidul ahad. Al-khaliqul akbar. Luar biasa. Karena panggilan itu suatu hal yang istimewa. Yang mengangkat martabat seseorang bisa dari sebab panggilan. Tadinya salaman ada orang biasa. Yang satunya kan, kamu cium tangan sama orang itu. Loh kamu nggak tahu? Siapa? Habib itu deh. Gara-gara nama Habib aja cium tangan balik lagi. Coba. RT-nya masih muda. Di situ ada tokoh. Masih. Begitu dihormati sama tokohnya yang lebih tua memberikan contoh. Siapa? Ke Mas RT. Loh, Mas RT kan masih muda. Loh, iya itu kan bapak kampung. Bapak kita semuanya walaupun masih muda sudah menjadi bapak. Kita mengawali panggil Mas RT atau Pak RT. Mengangkat wibawa RT-nya. Luar biasa. Akhirnya disegani. Bukan TRT mau kemana lo? Wibawa turun. Coba kalau kita. Walaupun umur kita lebih tua dan sebagainya. Wa kaifa li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita panggil Nabi Yuna wa Maulana Muhammad. Kebanggaan kami, ketujuan kami. Haibatul Islam akan luar biasa.
Di sini hebatnya Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbandingan. Sedangkan 17-an saja begitu hebatnya kalau kita peringati supaya kita menjadi tidak pelupa bagaimana Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menambah siap mendengar ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Apa kalimahnya menggunakan mukhatab? Kalimah mukhatab kepada baginda Nabi, kalimatul khatab istighdhariyah. Bukan sekadar mukhatab itu kepadamu, untukmu, bukan. Coba kita contoh balafu beb ya. Ini beb, ente buat ente nih. Kalimah ente itu kan sudah mukhatab. Tapi berbeda, beb. Ini untuk panjenengan. Beda enggak? Nah, kalimah alaika al-istighdhari ketika kita mengucapkan assalam ya Nabi salamu alaika, kita seolah-olah Rasulullah di depan. Nah, kalau kita sudah tumbuh kalimah alaika ini benar-benar mukhatab istighdhari, al-akhlaq wal adab di sini akan mencerminkan yang sangat luar biasa. Bukan terus Nabi salam alaika. Nah, kita panggil sekarang perbandingan yang sebetulnya perbandingan yang tidak terlalu jauh lah. Coba lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi. Karena lagu itu mengandung ikrar. Bukan pernyataan Indonesia tanah airku itu dalam lagu saja, tidak. Harus ditumbuhkan dari lubuk hati pengakuan bermakna syukur kepada Allah bahwa kita diberi tanah air hingga kita mengakui bahwa Indonesia tanah airku, bukan dalam lagu. Makanya dimaknai ikrar di dalam lagu kebangsaan karena ada kalimat Indonesia tanah basa-basi atau seremonial. Nah, penekanan ini kurang. Coba kalau kita tahu ini pemberian Allah, mestinya Indonesia tanah airku semuanya tegak, hebat, luar biasa. Bukan di pojok Indonesia tanah airku sambil mainan handphone. Bagaimana untuk berwibawa? Sedangkan kita sendiri tidak menghargai ikrarnya Indonesia tanah airku. Ayo kita bareng-bareng perbaiki supaya Indonesia berhaibah. Haibahnya ini ditambah dengan apa? Bimahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa kalau bisa begitu. Maka saya mengucapkan terima kasih Maulud Akbar yang ada di sini. Walaupun saya tidak bisa menyampaikan luas-luasnya tentang Maulid Nabi. Padahal kayak apa hati saya keinginan untuk bisa membedah dalam makna Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga di lain waktu panjang umur kita ketemu kembali. Insyaallah bi haulillah wa quwwati. Mari kita bersama-sama dengan berkatil Maulud untuk meniru prinsip cuma satu saja. Doanya saya kasih doa, mau satu saja doanya. Bahasa Indonesia. Mau? Ya Allah, jadikanlah kita umat Sayyidina Muhammad, jangan sampai kita memalukan beliau di hadapanmu. Udah itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.